Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Siti Samsia dari Prodi TI semester 1 non-rek. Di sini saya akan mempresentasikan tentang norma-norma dan norma yang akan saya bahas di sini itu tentang norma hukum. Nah, di sini ada pengertian norma hukum. Norma hukum adalah aturan atau prinsip yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu sistem hukum. Norma hukum merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Norma hukum menjadi landasan utama dalam mencapai harmoni dan keberadaban di tengah masyarakat, dengan tujuan mencapai kedamaian hidup bersama. Norma ini mengatur perilaku dan tatanan bagi individu. Namun, apa sih sebenarnya yang menjadi substansi dari norma hukum dan bagaimana penerapannya gitu dalam kehidupan sehari-hari kita? Di sini ada pengertian norma hukum menurut James Lee HDQ, yaitu seorang pakar hukum Indonesia dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, memberikan pandangan mengenai norma hukum, yaitu norma hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Menurutnya, norma hukum adalah instrumen yang memainkan peran penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan harmoni dalam masyarakat. Nah, di sini ada sifat-sifat norma. Yang pertama ada larangan, ada perizinan, ada pembebasan, ada perintah, ada mengikat, dan tidak mengikat secara langsung. Seperti misalnya kalau larangan itu kita tidak boleh melarang apapun yang sudah diatur oleh negara, misalnya seperti dalam halnya norma berkendara ya. Kita tidak boleh menerobos rambu lalu lintas saat sedang merah misalnya. Nah, itu salah satu larangannya. Kemudian ini ada tujuan norma hukum, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan, menjaga keseimbangan dan harmoni sosial, memberikan perlindungan norma hukum, mendorong kepatuhan dan kehormatan hukum, mengatur dan mengendalikan perilaku, menyediakan kerangka kerja yang stabil, dan menjamin publik norma hukum. Nah, di sini saya akan mencoba menjabarkan tujuan dari keseluruhan ini. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keadilan. Nah, di sini itu bertujuannya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan memberikan aturan-aturan yang jelas dan terukur. Dengan adanya norma hukum yang berlaku, masyarakat diharapkan dapat hidup dalam kerangka yang teratur, adil, dan terhindar dari kekacauan serta konflik yang berkepanjangan. Kemudian, menjaga keseimbangan dan harmoni sosial. Di sini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan kepentingan bersama dalam masyarakat. Harmoni sosial antara individu dengan memberikan batasan dan pedoman
dalam bertindak agar tidak merugikan orang lain. Lalu, memberikan perlindungan norma hukum. Memberikan perlindungan norma hukum juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu dan kelompok yang lebih lemah dan rentan di dalam masyarakat. Hal ini bisa meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak-anak, hak-hak pekerja, hak konsumen, dan lain sebagainya. Kemudian, ada mendorong kepatuhan dan kehormatan hukum. Mendorong kepatuhan dan kehormatan hukum ini tujuan lain dari norma hukum adalah mendorong kesadaran, ya, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan adanya norma hukum yang jelas dan adil, diharapkan masyarakat akan memiliki rasa kehormatan terhadap hukum serta patuh dalam terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian ada mengatur dan mengendalikan perilaku. Perilaku norma hukum ini bertujuan untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan-aturan yang ada di dalam norma hukum dapat membantu dalam mengendalikan perilaku yang mungkin merugikan atau merusak kepentingan bersama. Kemudian, menyediakan kerangka kerja yang stabil. Ini memberikan kerangka kerja yang stabil bagi adanya aturan yang jelas, prediktabilitas dan kepastian hukum tercipta yang mendukung perkembangan sosial, ekonomi, politik dalam suatu negara. Dan yang terakhir, menjamin kepentingan publik norma hukum, yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan individu mematuhi standar yang adil dan bersifat transparan. Nah, kemudian di sini ada sumber norma hukum. Sumber norma hukum dibagi menjadi dua bagian berdasarkan sumbernya, yaitu norma hukum tertulis, yaitu adalah norma yang dibuat secara tertulis dan diundangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini adalah suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yaitu Undang-Undang Dasar. Ya. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama Presiden. KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. KUHP mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya. Peraturan pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Peraturan Presiden yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan peraturan pemerintah. Peraturan daerah yaitu peraturan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah bersama kepala daerah. Kemudian ada norma hukum tidak tertulis, yaitu norma hukum tidak tertulis adalah norma hukum yang tidak dibuat secara tertulis tetapi diakui dan berlaku di masyarakat. Norma hukum tidak tertulis ini biasanya disebut dengan adat. Hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat secara turun-temurun.
Sanksi norma hukum melanggar norma hukum berpotensi mendatangkan konsekuensi yang serius, seperti hukuman penjara, denda uang, atau bahkan penyitaan benda yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Sanksi norma hukum dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu sanksi pidana, yaitu sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar norma hukum yang bersifat pelanggaran. Sanksi pidana dapat berupa kurungan, denda, atau bahkan pidana mati. Lalu ada sanksi perdata, dapat berupa ganti rugi, penyitaan, atau bahkan pembubaran badan usaha. Sanksi administrasi yaitu sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah kepada pelanggar norma hukum yang bersifat pelanggaran administratif. Sanksi administrasi dapat berupa teguran, peringatan, atau bahkan pencabutan izin. Di sini ada sanksi norma hukum harus bersifat adil dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang terlalu berat dapat menimbulkan ketidakadilan, sedangkan sanksi yang terlalu ringan tidak dapat memberikan efek jera kepada pelanggar. Contohnya di sini ya, ada contoh penerapan norma hukum. Yang pertama, lalu lintas dan transportasi. Itu aturan jalan raya. Norma hukum ini diatur dalam aturan lalu lintas seperti penggunaan seatbelt ya, batas kecepatan, lampu lalu lintas, dan lainnya. Lalu, lingkungan hidup, pengelolaan sampah. Norma hukum ini mengatur cara pembuangan sampah yang bertanggung jawab. Kemudian, hukum perdata kontrak bisnis. Norma hukum mengatur mengenai pembuatan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Hukum pidana pembunuhan. Norma hukum dalam kasus pembunuhan menetapkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Kemudian ada ketenagakerjaan hak dan kewajiban karyawan. Norma hukum ini mengatur tentang hak-hak karyawan seperti upah minimum, jam kerja, dan hak asuransi. Nah, di sini ada pelanggaran norma hukum. Yang pertama, pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan sanksi seperti denda, tilang, atau penarikan surat izin mengemudi. Dan ada juga tentang penggunaan alkohol saat berkendara ya. Norma hukum ini melarang pengemudi untuk mengkonsumsi alkohol saat berkendara. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi berupa denda, hukuman penjara, atau pencabutan izin mengemudi. Kemudian ada pelanggaran lingkungan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan sanksi berupa denda atau tindakan hukum lainnya.
Terus ada lagi tentang perlindungan hewan. Norma hukum mengatur perlindungan dengan atau terhadap spesies hewan tertentu dan melarang tindakan kekerasan terhadap hewan. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi berupa denda atau hukuman penjara. Kemudian ada pelanggaran hukum perdata kontrak bisnis. Pelanggaran kontrak bisnis dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan ganti rugi. Tanggung jawab perdata ini ya. Norma hukum menegaskan tanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum, seperti penyelesaiannya ganti rugi dalam kasus kecelakaan atau kerusakan properti. Kemudian ada pelanggaran ketenagakerjaan, hak dan kewajiban karyawan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum dari pihak karyawan. Perjanjian kerja yaitu norma hukum mengatur perjanjian antara karyawan dan pengusaha, menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penerapan norma hukum di atas merupakan contoh yang konkret bagaimana norma hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya ini. Kemudian ada pelanggaran hukum pidana pembunuhan. Norma hukum dalam kasus pembunuhan menetapkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Kayak pencurian, norma hukum mengatur hukuman bagi pelaku tindak pencurian barang atau milik orang lain. Nah, mungkin cukup sekian presentasi tentang norma hukum yang dapat saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.